Assalamualaikum Pak Yatno Batman Banjarnegara, para sedulur pemirsa MJTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada Indonesian Festival Skuter di Yogyakarta ini tanggal kira ya Pak ya? Tanggal 11 bertemu dengan beliau, subhanallah, Pak Yatno Batman, tanpa disangka ya. Padahal saya jujur nggak tahu kalau beliau ini seorang ahli skuteris sudah keliling Indonesia ya. Oke, naik Vespa sejauh-jauhnya. Berarti Pak Yatno jujur di profesi sesungguhnya apa ini? Sehari-hari ini? Saya bengkel jeep, Pak. Bengkel jeep. Bengkel jeep. Restorasi jeep di Banjarnegara. Banjarnegara. Bengkel restorasi jeep Banjarnegara. Mencari uangnya di jeep. Mencari uangnya di jeep. Selangannya di Vespa. Selangannya di Vespa. Wah, subhanallah. Alhamdulillah. Untungnya hobi Vespa Pak Yatno. Untungnya apa ini? Dari mana, Pak? Saya Jogja, tapi saya Purwokerto, Bapak saya Purwokerto. Iya. Untungnya Vespa, saya kan Pak. Jadi kemarin kan saya waktu keliling Indonesia di usia ke-50. Oh ya. Saya kan menduta wisata Banjarnegara. Memperkenalkan Cukur Rambut Gimbal Dieng. Iya. Di 34 provinsi se-Indonesia. Oh gitu. Lalu sampean lihat YouTube-nya di Andre Motorider channelnya, itu ada Vespa 2 tak injeksi keliling Indonesia. Ini Vespanya. Vespanya yang biru itu. 2 tak tapi injeksi. Nanti kita syuting Pak, kita syuting. Oh, jadi subhanallah. Jadi untungnya punya Vespa ini banyak sedulurnya. Ngerti-ngerti Pak Yatno Batman ini ketemu dengan MJTV ini. Tidak sengaja. Alhamdulillah barokallah. Ini bersama berapa rekan Pak ini? Saya sendirian. Sendirian? Karena saya independen. Oh, ini kan independen ya? Kemarin hari Sabtu masih kerja. Oh iya. Tadi habis subuh saya berangkat dari Banjarnegara. Oh, jadi Pak pemirsa Pak Yatno Batman itu independen touring ya? Wah, mantap, sendirian tadi ya. Waktu keliling Indonesia di usia 50 tahun dia sendirian. Sendirian? 34 provinsi, 9 batas terluar Indonesia. 34 provinsi, 9 batas terluar Indonesia. Itu dalam pada usia 50 tahun 50 itu tahun. berapa lama mengelilinginya, Pak? 7 bulan 13 hari. 7 bulan 13 hari. Wah, subhanallah Pak Yatno ini. Vespanya niku sudah Vespanya itu, semua. ya. Nanti kita lihat Vespanya ya menurut saya. Sip. Alhamdulillah pemirsa, ini ada yang menawari susu korma ya dari pasiennya apa ini, nomor WA-nya nih dilihat nih, susu korma ini kebetulan MJTV diberikan kesempatan untuk mencicipi ya, tuh mantap ya, sehat ya. Ya, nomor WA-nya bisa dicatat tuh ya. Jadi nanti kalau ke tempat Abah ya bisa mesen susu korma, ada susu apa tadi, ada cendolnya itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi melalui MJTV produk-produk jenengan yang ingin berusaha berikhtiar atau UMKM bisa dipromosikan melalui MJTV. Dan insya Allah MJTV tidak mengungut sepeser pun biaya dalam melakukan promosi di sini. Jadi jangan ragu, yang ingin mempromosikan produk-produknya silakan bisa melalui MJTV. Itu Gus Adi sedang pembukaan sebelum Abah Yai datang melakukan pengobatan. Nah, itu mungkin bagi mari boten sios. Mau sembuh nggak jadi, keturunan mau berhasil nggak jadi, itu karena jenengan kurang mantep. Tapi dengan mantep insya Allah Abah mengobati dari tahun 80, alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa? 2022, berarti 42 tahun, alhamdulillah tidak pernah gagal. Artinya yang diobati antara yang sembuh dengan yang tidak, alhamdulillah watah sangat diparingi jodoh. Itu yang penting mantap. Satu mantap, kedua kedah sabar. Kali tanggungan pun diusahakan pasti. Alhamdulillah, jadi sampun ada, monggo kali sebenarnya
kali berdiri, kali mahalnya. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asrafal badru alaina, fantafad minhum kudur, Ustaz bayar loh, Bu. Ustaz bayar loh. Salawatullah alaika, sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngatipun tenggo-tenggo berkah saha barokahipun inggih punika amugarum Abah Kyai Haji Umar Al Faruq sampun rawuh ugi sampun lenggah wonten ngarsa panjang daya pramila pengobatan badhe dipun belahi saking kawula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Dumateng para rawuh, para pasien, calon pasien ingkang kula hormati. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan puji syukur wonten dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah sanget maringi mapinten-pinten kenikmatan kagem kula lan panjenengan sedaya. Alhamdulillah pepangan sami tasih diparingi yuswa ingkang panjang. Dinten sangka tasih saged pinanggih malih kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Kagem mempersikap wekdal iki kula yakin panjenengan tebih-tebih saking dalem rawuh mriki niatipun badhe mados obat, berusaha, berikhtiar. Niku hukumipun wajib ya. Orang niku usaha hukumnya apa? Bahkan nuwun sewu piantun sakit kok tidak mau berusaha untuk mencari kesembuhan, niku hukumnya berdosa. Padha karo menganiaya diri sendiri, hukumnya semacam itu. Jadi orang sakit berusaha ikhtiar untuk matos tombo mencari obat, termasuk panjenengan kesini kan ikhtiar mencari obat. Nah, mugi-mugi pikantuk ridhanipun Allah ya enggal sami dipun paringi mantun saya nggih. Mangke sedaya kemawon pertama niki kagem pasen ingkang enggal lan ingkang nek pun ingkang pasen lami kan pun apal sedaya nggih. Tapi nek pasen ingkang enggal sok dereng mangertos tata lan caranipun lan urut-urutanipun kados pundi kan dereng mangertos. Pertama dan utama mungkin panjenengan kabeh badhe kula ajak sama-sama berdoa. Nanti kita bareng-bareng donga nyuwun dhateng Allah. Sebab napa? Sesepuh ngendikaken doanipun piantun sakit lu bagikan doanya orang yang teraniaya. Doanya orang yang teraniaya insya Allah akan menjadi doa yang mustajabah. Mustajabah itu apa Pak Yahya? Mustajabah itu doa yang insya Allah akan segera dikabulkan oleh Allah, disebut mustajabah. Paham ya? Lajeng
sesepuh yang ngendikaken dengan barang siapa membaca surat Al-Fatihah sekali saja dibaca secara berjamaah lebih dari 40 orang, itu bagikan doanya wali satu. Apalagi yang membaca lebih dari 40 orang, ratusan. Semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak berkah dan barokah itu. Sangat paham ya? Walaupun kaget, di sini banyak sekali yang disebut keajaiban dari Allah yang kata dokter tidak mungkin sembuh. Seperti menurut ilmu kedokteran itu kalau orang yang punya penyakit daging tumbuh itu kan tidak mungkin akan sembuh kalau tanpa dioperasi, betul nggak? Hilang di mana bang tanpa dioperasi kok bisa logikanya kan semacam itu. Jadi dokter pun nggak salah karena berdasarkan ilmu ini pun baik pun tidak mungkin akan hilang daging tubuh tanpa dioperasi. Bisanya hilang harus dioperasi, dan setelah dioperasi pun apa bisa dijamin kesembuhannya? Belum tentu. Setelah dioperasi biasanya karena namanya daging kok tumbuh itu karena ada akarnya. Lah kalau akar sudah menyebar ya otomatis cara untuk menghilangkan akar yang sudah terlanjur menyebar di organ tubuh lubang sami itu pun tidak bisa dioperasi. Makanya banyak terjadi setelah dioperasi hilang sementara, tapi berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian tumbuhlah. Karena apa? Ada akarnya. Berulang kali saya mengatakan ada sebuah pohon yang sangat rindang. Betul rindang. Pohon yang rindang itu pada pohon apa itu? Itu dipotong, jelas hilang. Cara penyakit daging tubuh dioperasi langsung tapi karena akarnya belum dibasmi, suatu ketika pasti akan tumbuh lagi. Itu pohon-pohonan. Pohonan juga begitu pula panjang dengan daging tubuh. Kalau setelah dioperasi itu belum tentu dapat jaminan langsung sembuh, harus dikemo, harus disinaran. Tujuan kemo dan sinar itu apa? Untuk mematikan akar. Apakah setelah dioperasi dan dikemo dan dia dijamin mati sembuh? Belum tentu juga. Karena apa? Kenyataannya yang sudah dioperasi, sudah dikemo, bahkan karena syaratnya tidak kuat menerima panasnya kemo, itu semakin lama semakin loyo. Wajah yang tadinya seger akibat di kemo itu menjadilah layu. Betul nggak kira-kira? Dan syarat sudah mulai nggak kuat. Rambut yang tadinya bagus menjadi itu fakta. Bahkan kalau syaratnya nggak kuat, lama-lama jadi lumpuh akibat dikemo. Itu banyak terjadi. Sudah dikemo, sudah dioperasi, sudah disinar, sudah dikemo, bukan semakin sehat malah semakin loyo. Yang tadinya masih bisa lari ke sana kemari malah menjadi lumpuh. Kalau udah kayak gitu otomatis dokter sudah angkat tangan. Yuk lari ke tempat Pak. Ya, di sini kita ajak berdoa. Nah, alhamdulillah dapat keajaiban. Makanya panjenengan tadi saya mengatakan di sini itu banyak sekali keajaiban. Allah logikanya daging tubuh itu kalau tanpa dioperasi tidak mungkin akan sembuh, tapi ternyata Allah berkehendak lain lewat doa bersamanya. Cukup bekal yakin dan percaya kepada Allah, akhirnya ternyata banyak yang hilang tanpa operasi. Ini fakta. Berarti ada suatu yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, likuli da'in tawa'un fa'ida asobahu safi'a bi'idnillah. Itu artinya bahwa sesungguhnya semua penyakit itu pasti. Ada kata-kata pasti itu. Pasti ada obatnya, asal obat itu cocok menjadi penyakit sembuh. Bi'idnillah, kesembuhan tetap atas izin Allah. Berarti tugas kita sebagai manusia biasa berusaha dan berikhtiar. Ngaten nggih, bila nembe Gus Adi Sanjang panjenengan diatur sing rajin buka YouTube-ipun Pak. Ya niku janjane napa? Dan panjenengan sih bisa melihat keajaiban Allah di situ. Karena di dalam YouTube Pak Yahya banyak orang stroke sembuh, daging tumbuh rontok tanpa operasi, nikah bertahun-tahun, bahkan ada yang 26 tahun, ada yang 25 tahun nikah nggak punya anak berhasil. Itu ada di YouTube pun Pak Yahya itu. Jadi nggak main-main itu.
Dan apa yang masuk di dalam YouTube pun Pak Yahya itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Berarti bisa dipertanggungjawabkan. Paham ya? Tidak ada biasa karena apa? Setiap kesaksian itu pasti menerangkan alamatnya, namanya siapa, alamat lengkapnya, bahkan RT RW-nya kok disebut. Itu kan menunjukkan keasliannya pun dari kecamatan desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Jadi andai kata orang yang dianggap mungkin bohong-bohong itu bisa didatangin orang itu yang sembuh itu. Betul nggak kok selama tahun nikah nggak punya anak, kok ikut payah kan sekarang udah punya anak, asal kok penasaran mana sih orangnya, datangin di alamat itu, YouTube ada alamatnya itu. Paham ya? Berarti semua betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dong ya. Terus mangkit dengan ingkang rajin bika YouTube pun Pak Yahya. Tujuannya apa? Ben semakin mantep jadi pasien pun Pak Yahya. Karena apa? Dari kemantapan itulah yang akan mempercepat kesembuhan. Jadi ilmu pengobatan itu didasari dari hati yang paling dalam. Kalau Pak Yahya kan bisanya hanya membantu mengobati dan membantu mendoakan. Tapi kalau yang didoakan artinya nggak mantap, jelas nggak akan dapat apa-apa. Percuma dengan jauh-jauh ke sini mencari Pak Yahya, tapi ternyata nggak berhasil. Betul nggak kira-kira? Nah, tapi kalau mantap biasanya tidak pernah gagal, apapun itu penyakitnya. Daging tumbuh yang katanya tidak mungkin akan sembuh tanpa operasi, ternyata di sini banyak yang sembuh. Stroke itu sampai sekarang pun dokter manapun belum pernah menemukan obat stroke. Apa ada obat untuk penyakit stroke? Setelah stroke dikasih obat dari dokter sembuh, ada kira-kira? Belum pernah ada, karena belum ada obatnya, belum diketemukan obatnya menurut ilmu kedokteran. Tapi ilmu ini pun Allah benten, kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah. Allah berkehendak dengan kesembuhan sembuh. Dengan catatan harus yakin kepada Allah. Paham ya? Di sini stroke banyak yang sembuh, di YouTube banyak tuh loh. Di YouTube tuh banyak stroke nggak bisa ngadeg, nggak bisa berdiri, kaki diseret-seret, sembuh banyak. Anak kecil yang umur 12 tahun harusnya sudah bisa berjalan. Kalau orang normal 11 bulan jalan ya. Ini 12 tahun loh. Itu ada Bu pasien kami yang juga dari Pati itu. Ini dari Pati juga ya Bu ya? Asli Pati ya. Ini ibu ini dari Pati, ini juga ada pasien baru dari Pati juga Bapak. Di kabupaten dengan Bapak mungkin. Itu dari Pati tapi baru itu. Hari ini baru datang. Nah kemarinannya ada yang dari Pati juga. Itu Nun Sewu ibunya itu selama 35 tahun tidak bisa sholat dengan berdiri. Jadi kalau sholat dengan duduk. Bukan ibu tapi ada pasien kami ya. Terus Mbak Yunya ataupun salah satu keluarganya kanker payudara sudah berlubang, berarti sudah menjadi kanker, sudah infeksi. Menurut dokter sudah sulit untuk sembuh. Tinggal tunggu saat katanya, kata dokter itu. Nah di saat itu saya masih buka pengobatan di Sambiroto. Dia kos di rumahnya Pak Lurah. Jadi kalau pulang pengobatan pulang di rumahnya Pak Lurah. Nanti setelah kalau di Sambiroto dulu pengobatan jam 1 ya. Nanti jam 1 dia barusan berangkat ke tempat pengobatan. Selesai nanti pulang lagi Pak Lurah. Kalau nggak salah kos ada setengah bulan di rumahnya Pak Lurah. Pulang Bu, yang 35 tahun nggak bisa berdiri, yang sholatnya duduk terus langsung sembuh. Yang daging tumbuh itu yang di kanker pada tiba-tiba rapat kempas hilang tanpa bekas. Subhanallah. Itulah yang namanya kemurahan dari Allah. Karena apa? Hatinya mantap. Jadi kalau ingin berupa dengan baik tidak boleh main. Karena apa? Apa arti doa kalau tanpa dinadasi oleh suatu keyakinan? Jadi kalau kepingin sembuh harus betul-betul mantap, yakin dan percaya kepada Allah. Nyuwun sewu, jadi nanti semua pasien pertama dan utama mau diajak berdoa bersama. Paham ya? Bila nyuwun sewu kalau nanti mengistimewakan pasien ya. Ada juga kadang-kadang Pak Wali Kota ke sini datang, waduh Pak ini harus
doa bersama zaman wali kota Pak Ermi Jagto tahun sekitar 97, 98, 99, 2000 itu wali kota sini kan Jogja kan Ermi Jagto itu pasien, salah satu pasien pejabat tinggi di daerah Jogja, karena waktu saya masuk Jogja itu dulu kan tahun 97, jadi salah satu pasien kami yang punya jabatan nomor 1 di Jogja yaitu Pak Ermi Jagto sebagai itu pun duduk bersama di sini. Dia datang ke tempat saya malam. Ya maksudnya kalau dia pejabat kan mungkin kepengen ya tidak bermaksud minta diistimewakan enggak, tapi kan dia belum tahu lah. Pak saya mau berobat gini-gini. Wah Pak nyusahu Pak. Kalau mau berobat karena kita mengadakan doa bersama ya. Nek sakit Bapak ninjang rawuh. Nah di saat itu saya buka di asrama Polri Patuk Yogyakarta. Ingat Bu ya? Biasa di asrama Polri dulu, makanya kalau jangan di daerah sana tanya dulu Pak ya pernah buka pengobatan sih enggak ya? Yang ngasih fasilitas tempat semua Pak Kapolda. Kebetulan Pak Kapolda juga pasien kami Pak DRS Dadang Sutres Trisno periode tahun 2000-an Pak itu. Nah, itu tahun 97, 98, 90 sampai tahun 2000 nggak salah Pak Dadang misalnya. Itu. Makanya saya dapat piagam dari Pak Wali Kota karena keluarga besar Pak Wali Kota sembuh semua minta obat. Ya duduk gini seperti panjenengan, walaupun dia seorang pejabat tinggi tapi kerso berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, akhirnya dapat kesembuhan. Jadi tidak minta diistimewakan. Dan kebetulan saya juga tidak bisa mengistimewakan pasien. Jadi kaya miskin, pejabat tinggi dan petani sedaya sami kedah kerja berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kedah kerja sareng-sareng menadakan kedua belah astanipun. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Pak Dadang Sutrisno niku nggih yo sewu riyen jadi leban jagung niku nek ajeng ngadeg kedah lambatan ngaten-ngaten. Karena mungkin ada tekanan darah tinggi ataupun sudah gejala stroke. Singkat cerita kula badhe Gusti Allah maring mantu saking syukuripun ngantos kersa silaturahmi teng gubuk kula teng Wonosobo sama ajudan bersama istrinya Pak Kapolda Jawa Pundi niku Jogja. Alhamdulillah. Nah, mila sepeda malih jadi cepat dan tidaknya kesembuhan kebangan sami bukan tergantung Pak Yahya, tapi tergantung hati panjenengan masing-masing. Nek mantep alhamdulillah niki sing saking Pati riyen kan enggak apa namanya belum bisa ke sini ya Bu ya. Karena untuk berdiri pun sulit kan ya. Lemes badannya, penyakitnya ada jantung, ada asam lambung, terus ada diabetes ya Bu ya. Lalu sehingga komplikasi karena dia kondisinya tidak memungkinkan, yang datang putrinya ke sini kan. Minta obat sambil air doa dibawa pulang ke Pati. Begitu dipaketkan atau dikirim ke sana? Di travel. Jadi obatnya Pak naik travel gitu ya. Sampai sana. Ya. Langsung diserahkan ke Pati, sampai ke Pati terusan diminum selesai dari kami. Terusan minggu kemudian sudah bisa digeng-geng. Bisa ngadep, langsung bisa ada semangat baru, bisa sembuh. Sekarang datang ke sini. Karena sudah bisa tentang sini setelah minum obat dari Pak ya, alhamdulillah. Jadi kesembuhan itu butuh proses, tapi untuk mendapatkan kesembuhan kunci pertama harus sungguh-sungguh mantap, yakin dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obat. Nek mantap, gone ndonga mantap itu dijamin datang Allah. Dijamin itu pasti akan mendapatkan keberhasilan. Karena apa? Nek di operasi belum tentu dapat jaminan. Berobat dengan uang puluhan juta, ratusan juta, kalau perlu miliaran. Apa ada yang berani dokter yang menjamin bahwa kalau berobat dengan uang 1 triliun bisa sembuh? Ada yang berani nggak kira-kira? Ada nggak yang berani? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Uang itu tidak bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan kesembuhan. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau dengan berdoa kepada Allah dijamin itu. Bola majelisnya tetap akan dikabulkan. Sebab apa Gusti Allah mengendikakan dengan Al-Quran, Qallallahu ta'ala ud'uni astajib. Berdoalah engkau kepadaku niscaya pasti. Nah, itu ada kata pasti akan kukabulkan atas segala permintaan. Nah itu berarti kan kata-kata pasti berarti kan dijamin dong.
akan dikabulkan atas segala permintaan. Guru awas berisi tetap bakal dikabulkan dengan catatan harus sungguh Gusti Allah preso. Bahwa dengan rupa dengan Pak Yan itu kemantepannya berapa derajat itu Gusti Allah preso. Nah sing atine ragu-ragu nggih biasanipun mangken mantunipun nggih ragu-ragu. Nek atinipun maju mundur kaya percaya ora, mangken nggih mantunipun nggih maju mundur niku. Jadi cepat dan tidaknya tergantung hati kula panjenengan masing-masing. Paham ya? Kula suwun ben panjenengan boten sia-sia anggenipun tebih-tebih rawuh mriki berikhtiar liwat pengobatan Pak Yahya dengan harapan pikantuk ridhanipun Allah kedah ingkang mantep yakin dan percaya ben ingkang sami dipun paringi mantun sedaya. Amin Allahumma. Sampun nggih. Angka kalih kula suwun ingkang telaten karena penyakit itu datangnya secara tiba tapi minggatipun cok alon-alonan. Walaupun saya sangat mengetahui wong kula dadi tukang obati pun 40 tahun 42 dari tahun 80 saat ini sudah tahun berapa? Berarti sudah berapa tahun Pak jadi tukang obati? 42 tahun. Dia sudah banyak makan asam garam ya di dunia pengobatan nih model nopo monggo nek purun saged termasuk niku sing telur ditempelkan teng perut dipecah medal pakune nek kula gelem kula yakin kula saged. Tapi saya menyadari menungso iso dihapusi. Betul enggak? Tapi gosok Gusti Allah apapun yang kita perbuat mengetahui. Ajrih dari Allah. Kula mboten purun. Paham ya? Telur tempelkan perut dipecah yo medal pakune medal jaruwe niku sing tiyang mboten ngertos subhanallah ampuh banget Mbah Dukun nggih mboten goblok yo bareng-bareng yo 1 2 3 goblok gak kira-kira itu sing goblok sinten nggih panjenengan niku lho ngerti wong dapusi kok manut tawon nggih mboten itu permainan niku keris ditempelkan yo mangke medal setrume nggih mboten tangan dipegang langsung jendal niku nginjak setrum niku terapi setrum. Nah kalau nggak tahu kan dikira itu saking ampuhe si Pak Ijone. Kula pun nanti kula nggih pikantuk guru sing terapi setrum saking derajat niku. Bahkan alatnya saya punya bisa kelawani ngomong lu duwe alate. Kalau itu nggak hapus-hapusan asal jujur ngomong Bu niki badhe kula terapi tapi ngginakaken terapi setrum niki caranipun ngantem makanya kalau pegang jangan kaget kok agak kesetrum pun kaget berarti kan kita terbuka. Memang ada terapi setrum tapi terbuka jangan dibuat untuk mereka yang ya seakan-akan tuh bahwa itu karena saking ampuhe disembunyikan karena yang 1 min atau plus Bu. Jadi makanya di waktu pas di mek sing plus itu dicot dong apa dong tangan ditempelkan otomatis dikasih langsung di dalam dan sekitar mriki jam apa dong langsung sih langsung kaget nonton sing pete pasanipun. Saya pernah melakukan itu tapi saya terbuka badhe kula terapi ngginakaken terapi setrum itu untuk melancarkan sirkulasi darah itu memang ada tapi harus jujur. Tapi sekarang kan boten jadi setrumnya disembunyikan nggak ngomong gitu jadi orang masuk dipegang ke setruan dikira wah mau teman ki manungsa kok dipegang iso nyetrum. Nah ini Bu nek sing nggak ada penyakitnya kalau dipek betul apa-apa Bu gayane ngaten niku nggak apa-apa kan Bu enggak tapi nek sing penyakitnya kalau dipek masih kesetrum. Lah kok kada firasat iki pesakit itu apa dengkul niki ya dengkule ditimek gue sikile langsung ngaten karena disetrum dong apa dong ya ini permainan kabeh. Nah di sini tidak menggunakan permainan tapi menggunakan kekuatan doa sungguh-sungguh insya Allah sembuh dan terbukti sampun kata ingkang berhasil ngeten nggih. Tapi ngene niku bismillah kedatan nggih tidak cukup sekali ke sini. Jadi nek dereng mantun tetap diatur rawuh mboten kita seminggu kaping pindah sampai sembuh dan saya akan berusaha. Karena penyakit itu datangnya secara tiba tapi perginya cok pelan-pelan. Terus betul. Saya lebih baik cerita yang pahit-pahit saja lah. Tapi hasilnya pun manis. Kenapa hasilnya manis? Karena banyak juga yang sekali datang sembuh juga banyak. Tapi saya tidak pernah menjanjikan sekali sembuh enggak. Monggo teladani ngantos Gusti Allah mari manten mawon kan kepenak. Niki pasien dari Solo kata Ibu. Kok dangu Ibu mboten rawuh? Corona Pak. Oh corona nggih. Semenjak corona nggih Bu. Nek riyen zaman sak corona
malam Selasa Kliwon mesti ibu nggawa rombongan saking Solo teng Kalasan gitu, teng lapangan. Jamaahnya sampai puluhan ribu nggih Bu nggih. Nah di waktu cuacanipun saya niki agak lama tapi wajahnya tetap saya ingat walaupun namanya saya nggak tahu dari dulu belum pernah kenalan namanya siapa. Oh Bu Harmi, nah Mbak Ayu saya kenal namanya apa namanya wajahnya kenal karena orangnya supel Bu. Nah, Ibu juga supel tapi belum pernah sampai memperkenalkan diri. Jadi pasien saya sudah 5 tahunan lebih. 88. Pas 98. 2008 lah jadi pasien kami. 98. Ibu jadi pasien kami mungkin kan di sana loh. Dari Papia Pak. Oh, Makbo. oh Maguwo nek nggih Pomahan. Nek Pomahan itu saya dulu 2006 berarti 2006 sampai sekarang. Untuk berjadah, alhamdulillah. Kalau kalau wajahnya kok nggak asing pasien saya ini. 2006 sekarang sudah 2023 ya 2 ya. Berarti sudah 16 tahun. Tasik kerso tahu. Esik kebutuhan Pak Yahya. Alhamdulillah. Oke. Nggih kabarnya ya ibu-ibu saya ngendikakan nek Pak Yahya itu orang sih ganteng juga tidak, cakep juga enggak, tapi tidak membosankan katanya. Alhamdulillah. Kenapa? Di YouTube terus saya buka kalau kanan